Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Maulana. Nama saya Muhammad Saifullah dari kelas 11 TKP 3. Di sini kami ingin mewawancarai beberapa pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Ya, simak video ini. Wabah pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap dunia usaha tanah air, mulai dari retail, manufaktur, dan juga wisatawan. Banyak dari masyarakat mengatur langkah untuk tetap bertahan dalam masa pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya. Oleh karena itu, saya di sini ingin mewawancarai salah satu pelaku UMKM. Oke, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM. Bisa disebutkan namanya dengan Mas siapa? Tony Saputra. Mas Tony. Ya, Oke. Tony ya. Mas Tommy. Tony. Tony. Oke, Mas Tony. Bisa disebutkan apa saja dagangan yang Mas jual? Ya, di sini saya jual boxer, masker sama sendal karet. Sejak kapan Mas memulai usaha ini? Kira-kira setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu. Iya. Oke. Sebelum jual usaha ini, kira-kira Mas jual apa sebelumnya usahanya? Sebenarnya dulu sih profesi sebagai guru, Oh, cuman guru. ya istri dapat kerja di Bekasi, jadi saya mulai Usaha UMKM ini. ya. Iya. Oke. Dengan siapa Mas jualannya? Di sini sendiri atau sama keluarga? Kebetulan berdua sama bapak. Bapak? Iya. Oh iya. Mas mulai jualan dari jam berapa? Kalau misalkan cuaca bagus sih ya biasanya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam? Ya. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, biasanya sehari terjual berapa masker, Mas? Nggak nentu sih ya sebenarnya. Cuman kalau misalkan lagi rame untuk masker ya mungkin sekitar 20 sampai 30 lah. Cuman kalau misalkan lagi sepi paling ya antara 5 sampai 10 gitu. 5 sampai 10 ya. Pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Selaku pelaku UMKM, dampak positif dan negatif apa yang Mas dapat dari pandemi COVID-19 ini? Oh, corona ya. Kalau yang positif dulu atau negatif dulu nih? Positif dulu. Ya, positifnya sih khususnya untuk masker ya. Iya. Karena corona jadi masker udah kayak kebutuhan gitu. Untuk masker pas awal-awal corona itu omset lumayan tinggi ya. Iya, benar. Cuman untuk selain yang berhubungan dengan corona kayak boxer atau sendal omset turun sih ya. Untuk dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu tadi selain masker iya. untuk boxer sama sendal omsetnya turun. Apa harapan Mas untuk kedepannya di masa pandemi ini? Harapan sih jelas pengen kondisi Kembali normal ya normal setelah vaksinasi, mudah-mudahan kondisi normal sehingga ekonomi lebih lebih ramai lagi Iya. gitu. Oke, sekian, terima kasih Mas waktunya. Ya. Di masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak COVID-19 justru dirugikan, namun tidak untuk penjual masker ini. Justru karena pandemi COVID-19 ini mereka diuntungkan karena banyak masyarakat yang membutuhkan masker. Oleh karena itu kita
Di luar ruangan harus tetap menggunakan masker dan menjaga jarak, juga mencuci tangan. Sekian dari saya, Muhammad Iksan Maulana, pamit undur diri, terima kasih. Oke, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM lainnya. Bisa disebutkan dengan Mas siapa namanya? Nama saya Bang Pian. Bang Fian. Oke, Bang Fian, bisa disebutkan apa saja dagangan yang Mas jual? Oh, ini saya jualan bakso mercon, sama bakso urat, sama bakso telur. Oke, sejak kapan Mas melakukan usaha ini? Kalau usaha sih saya baru ya. Soalnya sebelumnya saya ngojek sih. Ngojek. Karena ada pandemi kayak gini, jadi agak gimana ya? Oh iya benar. Nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan nyari kan gampang Iya, ya. gampang. Sekarang Sekarang mah orang kerja udah jarang kan, anak sekolah udah jarang. Akhirnya saya coba buka udah hampir 4 bulan. 4 bulan inilah. Alhamdulillah sampai sekarang sih berjalan sih. Oke. Mas, di sini jualan sendiri apa ada karyawan? Saya sama istri. Sama istri. Sama. Dimulai dari jam berapa? Saya buka jam 9. Sampai? Ya tergantung sih, karena jam 5, jam 4. Tergantung habisnya ya? Ya, namanya rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Iya benar, oke. Biasanya sehari terjual berapa, Mas? Kalau sekarang sih masih 150 porsi, masih lah. Masih bertahan. Soalnya kita juga jual tuh nggak nyampe 10.000 atau 11.000, 12.000, 13.000. Saya jual hanya 8.000. Kenapa saya jual 8.000? Soalnya dalam pandemi ini semua orang tuh nggak, apa ya bahasa saya, nggak semua orang punya uang gitu Ya, loh. Misalkan kayak Mas punya adik 3 nih ya, adik 3 ya. Mau Mas misalkan di sana jual 10.000 ya kan, di sini 8.000. Kalau beda 2.000, berarti kan lumayan ya, kan ya gitu lumayan. loh. Bukannya saya menjatuhkan usaha orang lain, bukan, karena saya di sini nggak ngontrak gitu bahasanya gitu loh. Ya kan? Lagi pula juga kalau kita untung gede, gimana Mas ya? Sekarang kita jual mahal, untungnya gede, pasti sekali doang gitu loh. Tapi kalau kita jual 8.000, kan bahasanya kan semua bisa menikmati gitu loh. Dari yang bawah, yang atas gitu loh masalahnya. Ya, oke. Karena ada pandemi COVID-19 ini, dampak positif dan negatif apa yang Mas terima? Wah, kalau sekarang sih Mas, apa ya menurut saya pribadi ya? Kalau saya kasihan di anak aja sih. Kalau pandemi kayak gini, kayak sekolah, nggak mau sekolah, susah. Udah karena kebiasaan kemarin libur, jadi buat kita bangun udah nggak mau. Maunya maunya main HP aja, udah susah. Kan pandemi COVID-19 ini berarti untuk usaha makanan ini pasti susah untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, upaya apa yang Mas lakukan? Kalau saat-saat ini karena keuangan lagi susah, saya harap nih buat para penjual nih kayak usaha kuliner usaha, jangan terlalu mahal-mahal lah gitu maksud kita. Kita hitung jual murah aja, hitung kita beramal aja udah.
gitu loh bahasanya. Iya, Bener nggak benar. saya Iya, bilang? benar. Nah, sekarang bahasanya saya bilang nggak semua orang punya uang gitu loh. Boleh orang di sana 10.000, ya bahasanya gitu kan ya. Bagi mereka yang punya uang, tapi kalau mereka nggak punya uang kan, 2.000 itu berarti gitu loh. Lumayan. Kalau buat saya pribadi berarti banget. Bener. Oke, selanjutnya Mas, harapan Mas untuk kedepannya di masa pandemi ini? Ya biar cepat berakhir lah saya bilang lah. Maksudnya biar anak sekolah bisa sekolah lagi, biar semua orang tuh bahasanya nggak kayak sekarang ini gitu loh. Ya keuangan tuh pasti bener-bener valid banget lah. Mungkin juga ada sebagian kayak teman saya ngojek aja sampai ditinggalin sama istrinya gara-gara keuangan mereka tuh bener-bener valid gitu loh. Saya harap cepat-cepat berlalu lah pandemi lah. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Ya. Ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat beberapa orang atau pelaku UMKM salah satunya terhambat dalam mencari nafkahnya. Karena minimnya pembeli membuat omset yang mereka inginkan menjadi menurun. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Oke, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM lainnya. Bisa disebutkan dengan Ibu siapa? Karena Ibu Yuni. Ibu Yuni. Oke. Ibu Yuni bisa dijelaskan Ibu dagang apa? Jual minuman es bubble. Es bubble. Oke. Ibu menjalani jualan es bubble ini sejak kapan ya? Sejak tahun 2013. Tahun 2013, berarti kalau sekarang sudah sekitar 8 tahun ya, Bu? Ya. Ibu jualan di sini dengan siapa? Sendiri atau keluarga? Sendiri aja. Sendiri aja. Ya. Dari mulai jam berapa, Bu, biasanya? Dari jam 11 sampai jam 6. Jam 6 sore ya? Iya. Oke. Biasanya sehari terjual berapa, Bu? Karena namanya orang usaha ya. Kadang-kadang ini apa? Suka pendapatan suka naik, suka turun gitu. Nggak mesti. Ya, berarti nggak tentu ya, Bu? Nggak. Sebagai penjual bubble, dampak positif dan negatif apa yang Ibu terima semenjak masa pandemi COVID-19 ini? Semenjak pandemik ini ya agak berkurang ya. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya dampak positif agak ini ya, agak berkurang dari sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan virusnya cepat hilang, harapan kita gitu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Terima kasih. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak pelaku UMKM yang dirugikan. Dikarenakan minimnya pembeli membuat omset yang mereka dapat menjadi lebih menurun. Oleh karena itu, sebaiknya kita terus berdoa agar pandemi COVID ini cepat berakhir. Semoga perekonomian di Indonesia lekas pulih kembali. Sekian dari saya, Muhammad Iksan Maulana, pamit undur diri. Terima kasih.
Ya. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber selaku pelaku UMKM. Bisa disebutkan dengan Bapak siapa? Saya Bapak Anta Jaya. Baik, Bapak Anta Jaya. Bisa dijelaskan informasi seputar profesi yang Bapak jalani saat ini? Ya, apa ya? Gimana jawabnya? Memang profesi saya ya, awalnya saya nggak jahit begini. Awalnya saya jualan, udah gitu capek ganti profesi. Ya dari tahun 2010 sampai sekarang alhamdulillah jalan terus. Baik, dengan siapa Bapak menjalani usaha ini? Karyawan atau keluarga? Tanpa karyawan, hanya keluarga aja. Dari jam berapa Bapak mulai usaha ini dan tutupnya sampai jam berapa? Mulai buka pagi jam 9 sampai jam 10 malam. Yang kita tahu saat ini Pak, pandemi COVID-19 juga belum berakhir. Kira-kira biasanya sehari berapa pendapatan yang Bapak raih sebelum dan sesudah adanya pandemi ini? Kalau sebelum adanya pandemi, pendapatan per hari bisa 200 sehari. Nah, setelah ada pandemik menurun ya, pendapatan ya 100, kadang di bawahnya, kadang juga ya minim banget. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya ke pelanggan sebelumnya minta nomor telepon, WA-an. Nanti setelah itu kalau pelanggan mau jahit nggak berani ke rumah saya ambil, saya jemput bola. Apa dampak positif dan negatif yang Bapak terima dengan adanya virus COVID-19 ini? Yang saya terima, alhamdulillah ada program pemerintah yang namanya, saya ikut anggota PKH. Ya, alhamdulillah ada bantuan dari program PKH itu. Dampak negatifnya? Dampak negatifnya ya pelanggan berkurang karena orang pada takut keluar rumah. Oke, pertanyaan terakhir. Harapan Bapak untuk kedepannya di masa pandemi ini? Harapan saya apa ya? Yang jelas ya, pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir dan ekonomi cepat pulih, juga pendapatan keluarga saya cepat kembali normal gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Itu doang. Iya. Pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu penyebab banyak pelaku UMKM di luar sana yang merasa dirugikan. Karena masyarakat di luar sana takut untuk keluar rumah sehingga minimnya pembeli yang mereka rasakan. Oleh karena itu, omset yang mereka raih pun semakin menurun. Namun, mereka tetap bertahan dengan segala upaya dan cara di masa pandemi ini. Adanya bantuan pemerintah membuat mereka tetap tenang menghadapi situasi sulit saat ini. Dari saya, Muhammad Iksan Maulana, sekian, terima kasih.